Biaya sekolah yang lebih dari tahu. Jangan begitu. Jangan kamu bangga dengan pemberian anakmu sejumlah 6 juta. Apakah kamu bangga dengan hasil 6 juta kepada anakmu? Saya tidak bangga, Bu. Dan saya 2 juta aja selama perkawinan anak saya. Tidak 2 juta saja, Bu. Oh, Tapi saya diam saja. Anak saya. Hah? Ibu bicara sama kami No, saja. come on. Kalau sebagai laki, tanggung jawab yang baik. Polemik antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar kembali mencuat. Padahal sebelumnya, mantan pasangan suami istri ini telah resmi bercerai pada November 2024 silam di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dan sudah sepakat untuk berdamai, juga sepakat soal harta gono gini. Kali ini, Ibunda Kimberly, Irvina Zainal meluapkan emosi kekesalannya secara langsung kepada mantan menantunya Edward. Sesaat setelah pertemuan di kantor notaris, Irvina begitu meledak-ledak melabrak kecewa. Edward pun sempat membela diri dan membantah tudingan sang mantan mertuanya. Apa ya, mestinya ya, lo tuh anak sama cucu tinggalkan sama gue, hidup sama gue sekarang. Lo nyakitin anak gue. Mestinya lo dengerin dong dari A sampai Z. Jangan lo urusan sama Kimberly, harga diri gue mana, gitu loh. Lo mestinya kalau lo mendengarkan masalah unek-unek gue, semua akan smooth, itu akan lancar. Tapi lo tidak mau mendengarkan perkataan saya, itu salah besar itu, ya. Kalau lo pengen ketemu anak lo dengerin gue, bukan gue dengerin lo. Sayangnya tadi dia tidak duduk and take it like a man, malah dia sudah kabur duluan. Mom, you don't need to be here. Enggak, mau dengar. You can dengar from over there. You don't need to be here. Ya, Off the record, nggak perlu dilihatin. Irvina tak mampu lagi membendung kekesalan. Ia sangat kecewa terhadap Edward karena hanya memberikan nafkah sebesar 6 juta rupiah per bulan untuk kedua cucunya yang dianggap sangat tidak cukup untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Gara-gara hal inilah, Irvina menolak dengan tegas Edward untuk bertemu dengan anak-anaknya. Saya aja kaget dengan anak saya, apa yang dia lakukan kepada anak saya. Dia memberikan 2 juta, ya, untuk selama 5 tahun. Lo pikirkan, tadi itu saya udah bilang. Sekarang dia menafkahi 6 juta. Lo pikir cukup? Apakah dia berpikir bangga atau enggak? 6 juta itu dia bilang, oh untuk ngaji dan makan. Terus nanti pendidikannya kemana? Cucu saya mesti hanya mengaji, mau jadi ustazah, apa mau jadi kiai? Hahaha, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Pendidikan aja anak cucu aja 50 juta dalam setahun. Bulanannya aja berapa tahu? 2 anak 5 juta. Dia hanya kasih 6 juta. Terus dia mikir, dia udah bangga. Oh, saya ingin ketemu anak saya. Jangan harap. Sebagai seorang anak, Kimberly memberikan tanggapan terkait kemarahan ibunya yang diluapkan di hadapan Edward. Kimberly memaklumi ibunya emosi kepada Edward karena sudah memperlakukan anak perempuannya secara tidak baik selama menikah. Kimberly juga sangat menyayangkan sikap Edward yang memilih kabur. Menurutnya,
Edward seharusnya bisa mendengarkan keluhan ibunya sampai selesai. Seharusnya dia sebagai seorang laki-laki, dia apalagi kita sharing 2 anak ya. Dan sekarang saya merasa juga sangat membebani ibu saya, karena di saat saya bekerja, ibu saya yang ngurus cucu-cucunya, anak-anak dari saya dan juga Edward. Dan seharusnya dia bisa duduk dan diam dan mendengarkan keluhan ibu saya, karena ibu yang mana yang tidak sakit hati anaknya diperlakukan seperti itu selama pernikahannya. Akhirnya sayang aja sih, dia belum sempat ngeluarin semua emosinya. Jadinya kan takutnya besok-besok masih ada yang belum dikeluarin, masih numpuk nih. Jadi susah gitu loh, kita ke depannya itu melangkah ke depannya agak susah. Karena gimana ya, jadi seorang ibu yang anaknya sudah pernah tersakiti itu harus dilihat dari sisi dia juga gitu loh. Dia nggak minta gimana-gimana, dia cuma minta pengen ngeluarin emosinya gitu. Karena ya anak-anaknya emang tinggalnya sama neneknya, sama aku di rumah nenek aku ngerasa membebani ibu aku gitu. Aku menerima nafkahnya kalau memang dia segitu. Dia juga bilang kalau misalkan dia ada uang lebih juga dia akan membantu sih, emang ngasih lebih lah ya. Tapi ya pokoknya aku mensyukuri aja apa yang dia bisa kasih buat anak-anaknya, karena ya insya Allah dia udah tahu lah tanggung jawab dia sebagai seorang bapak seperti apa kepada anak-anak. Pokoknya mau dijual terus dibagi pendapatannya. Meski kecewa berat dengan sikap Edward, namun sampai saat ini pihak Kimberly belum ada rencana bakal mencabut semua kesepakatan dengan Edward. Kimberly hanya berharap mantan suaminya itu tetap menunjukkan rasa hormat kepada Irvina meski bukan lagi sebagai mertuanya. Kini hubungan keduanya kembali memanas. Itu artinya keinginan Edward bisa bertemu anak-anaknya kembali terhalang dan ditolak mentah-mentah oleh ibu Kimberly. Bahwa secepatnya nanti bisa diberikan jadwal yang baik dari ibunya anak-anak dari Indonesia untuk bisa bertemu, berpelukan ya, terus saling sayang-sayangan, karena mereka juga dari voice note udah kangen sama papanya. Dan iya makanya lu duduk lu dengerin, gimana sih lu main kabur aja. Dia mikirnya ya udah semua urusan cuma sama aku dan anak-anaknya doang, padahal ya mana Dia mikir, dia udah bangga. Oh, saya ingin ketemu anak saya. Jangan harap, jangan berpikiran lo segampang itu. Tanggung jawab lo mana? Begitu banyak unek-unek yang sudah dipendam oleh Irvina tentang sikap mantan menantu yang ternyata telah ditutup rapat-rapat oleh Kimberly selama menjalani pernikahannya. Meski sudah sepakat berdamai, Kimberly dan Edward kini justru harus menghadapi seteru kembali. Lantas, benarkah sejak menikahi Kimberly, Edward merupakan menantu yang tak diharapkan? Kecewa aja. aku mencoba untuk menutupi segala aib-aib rumah tangga lah ya dari ibuku, karena kan ibuku juga nggak tinggal bareng sama kita kan, jadi nggak tahu dia sebenarnya seberapa ada masalah atau tidak atau gimana, dia nggak tahu. Jadi ada ayam aja waktu itu, aku tahunya baik-baik aja. Oh, baik. Di depan saya, oh baik. Manis sekali sesuatu. Pokoknya di belakang dalam 1 tahun perkawinan sudah menghancurkan 3 barang elektronik anak saya. Izin dari gue, bukan izin dari anak gue. Oke?
itu, biar lo tahu. Syarat apa yang kamu minta kepada Kimberly, saya dulu, oke? Bukan Kimberly, oke? Itu aja. Lo minta sesuatu apa dengan Kimberly, saya harus. Kimberly mesti bicara dengan saya. Tidak bisa Kimberly langsung jawab ke kamu. Apa yang udah diminta? Tadi itu ibu saya mau ngeluarin emosinya kepada dia. Seharusnya dia sebagai laki-laki, dia sadar kalau dia sudah menyakiti anak dari ibu saya dan dia duduk diam. Kalau semua emosinya udah keluar, nah setelah itu kan lebih tenang ya seorang ibu ya. Seorang emak-emak ya. Jadi mungkin kedepannya udah lebih tenang, udah ngeluarin semuanya kekesalannya. Baru habis itu, udah boleh ketemu sama cucu-cucu gua. Ya seminggu sekali ya, udah lebih enak gitu loh. Intinya sebenarnya gitu doang. Kita nggak minta yang lain, cuma gitu doang sebenarnya. Cuman Kok kayak nggak ada harga diri gue ya? kayak tidak ada respect sama sekali gitu loh. Tidak. Dengan munculnya kembali permasalahan yang terjadi saat ini, Kimberly sangat menyayangkan. Lantaran dirinya masih memikirkan masa depan kedua anaknya, Raiden dan Aisyah, yang masih membutuhkan sosok ayah dan ibu. Tahun yang lalu papa mama udah nggak bareng lagi, kita sudah tidak saling mencintai seperti dulu. Tapi kita akan selalu mencintai kalian, kita akan selalu menjadi papa dan mama kalian. Ini bukan salah Raiden dan Aisyah,